Halo Horas, saya advokat Dr. Toga Situmorang. Wow, ada yang mengejutkan kabar terkait Nikita Mirzani telah ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak Polda Metro Jaya. Diduga telah terjadi tindak pidana pemerasan dan pengancaman. Itu dikenakan terkait masalah Undang-Undang ITE. Dan kalau menelisik Undang-Undang ITE tentang pengancaman dan pemerasan, itu masuk di ranah pasal 27 Undang-Undang ITE. Nah, di dalam pasal 27 Undang-Undang ITE ini ancamannya itu hampir mencapai 6 tahun. Dan juga disangkutkan terkait pasal 45, yaitu pengancaman melalui daripada elektronik. Nah, di sini kalau kita lihat di pasal 27 dan di pasal 45 terkait pengancaman dan pemerasan melalui Undang-Undang ITE, maka kita harus melihatnya secara komprehensif, di mana kalau dibilang pemerasan itu wajib adanya pengancaman memang dimulainya, sehingga orang tersebut merasa terancam dan juga merasa di dalam ketidakberdayaan, sehingga menyerahkan sesuatu yang memang diminta oleh si yang mengancam. Namun kalau kita kaitkan dengan kasus Nikita Mirzani, apalagi disangkutkan pasal tindak pidana pencucian uang, karena kita tahu tindak pidana pencucian uang sendiri itu ancamannya nggak main-main, 20 tahun. Nah, masing-masing mempunyai argumen, baik nanti dari pihak pelapor ataupun pihak terlapor. Dan saat ini yang ditetapkan oleh Polda Metro Jaya ada 2 orang, satu Nikita Mirzani, NM, ataupun asistennya. Kita akan lihat nanti bagaimana kasus ini berproses. Namun Polda Metro Jaya melalui penyidiknya sudah menetapkan dan sudah memasang pasal 27 dan pasal 45 terkait pengancaman dan pemerasan, dan juga dikenakan pasal TPPU. Nah, untuk TPPU-nya, tindak pidana pencucian uang, ini kok saya ada sedikit rancu. Karena kalau pidana pemerasan dan pengancaman itu adalah delik umum biasa. Artinya apple to apple, orang dengan orang, person dengan person. Nah, sementara kalau yang kita lihat kronologi, si korban atau si pelapor ini itu memberikan dana ada 2 kali. Pertama melalui transfer, dan yang kedua dengan cara memberikan tunai. Di sini kita akan lihat benang merahnya, apakah betul diri orang tersebut diancam atau memang tidak. Karena pada awal permasalahan ini timbul, Nikita Mirzani bersuara terkait suatu kebenaran, suatu informasi agar masyarakat hati-hati dalam penggunaan satu produk tertentu. Nah, di sini yang menarik. Produk tertentu yang dikatakan Nikita Mirzani di dalam media sosial tersebut, sehingga pihak orang yang merasa tidak nyaman dengan adanya informasi terkait produk tertentu tadi menghubungi Nikita Mirzani melalui asistennya. Bahkan asisten dengan orang tersebut melakukan satu proses deal-dealan, sehingga dari hasil tersebut ada 2 peristiwa. Pertama transferan, dan kedua dalam bentuk tunai. Namun terkait permasalahan ini, karena sudah dilaporkan, pihak Polda juga telah mengajukan semacam pemeriksaan, pemanggilan, alat bukti, saksi dan seterusnya, sehingga ditetapkan sebagai tersangka. Ini akan berproses. Tersangka daripada Nikita Mirzani itu tetap kita mengedepankan ajas praduga tidak bersalah.
Semoga permasalahan ini bisa segera clear dan masing-masing pihak bisa membuktikan dalil-dalilnya. Dan kalau memang Nikita Mirzani mampu untuk membuktikan tidak ada pengancaman dan tidak adanya satu permintaan uang, maka saya yakin Nikita Mirzani akan terlepas dari jerat-jerat atau sangkaan tersebut. Apalagi yang sangat riskan yaitu TPPU, tindak pidana pencucian uang. Nah, kalau terkait tindak pidana pencucian uang, pidana awalnya itu harus jelas maksud tujuannya itu sehingga dana tersebut masuk dan dipergunakan dengan cara bagaimana. Ya, ini yang akan menjadi debatable karena ada TPPU-nya, tindak pidana pencucian uang. Oke, kita tidak mau mendahului daripada otonomi yang dilakukan Polda Metro Jaya yang dimana telah disampaikan melalui humasnya, dan ya, ini yang akan menjadi debatable karena ada TPPU-nya, tindak pidana pencucian uang. Nah, di sini yang menarik, produk tertentu yang dikatakan Nikita Mirzani di dalam media sosial tersebut, sehingga pihak orang yang merasa tidak nyaman dengan adanya informasi terkait produk tertentu tadi menghubungi Nikita Mirzani melalui asistennya. Bahkan asisten dengan orang tersebut melakukan satu proses deal-dealan, sehingga dari hasil tersebut ada dua peristiwa. Pertama transferan dan kedua dalam bentuk tunai. Namun terkait permasalahan ini karena sudah dilaporkan, pihak Polda juga telah mengajukan semacam pemeriksaan, pemanggilan, alat bukti, saksi dan seterusnya, sehingga ditetapkan sebagai tersangka. Ini akan berproses. Tersangka daripada Nikita Mirzani itu tetap kita mengedepankan ajas praduga tidak bersalah. Semoga permasalahan ini bisa segera clear dan masing-masing pihak bisa membuktikan dalil-dalilnya. Dan kalau memang Nikita Mirzani mampu untuk membuktikan tidak ada pengancaman dan tidak adanya satu permintaan uang, maka saya yakin Nikita Mirzani akan terlepas dari jerat-jerat atau sangkaan tersebut. Apalagi yang sangat riskan yaitu TPPU, tindak pidana pencucian uang. Nah, kalau terkait tindak pidana pencucian uang, pidana awalnya itu harus jelas maksud tujuannya itu sehingga dana tersebut masuk dan dipergunakan dengan cara bagaimana. Ya, ini yang akan menjadi debatable karena ada TPPU-nya, tindak pidana pencucian uang. Oke, kita tidak mau mendahului daripada otonomi yang dilakukan Polda Metro Jaya yang dimana telah disampaikan melalui humasnya, dan kita akan lihat perkembangan apakah nanti Nikita Mirzani ke depan bisa membuktikan dalil-dalil bahwa dirinya tidak merasa memeras, tidak merasa meminta sesuatu. Bahkan kan katanya Nikita kan tidak kenal dengan orang tersebut. Yes, untuk Nikita Mirzani tetap semangat. Ini baru awal, ini akan berproses sampai nanti di pengadilan. Ajas praduga tidak bersalah, presumption of innocence, itu wajib dikedepankan. Jangan menghakimi karena belum ada satu putusan pun vonis yang sudah ingkrah. Saya, Advokat Dr. Togas Tumorang, menyampaikan pada kesempatan ini karena ini pasal 27 dan pasal 45 terkait Undang-Undang ITE pengancaman dan pemerasan sangat-sangat menarik. Apalagi kalau dikaitkan tindak pidana pencucian uang. Semangat untuk Nikita Mirzani. Shalom. Tuhan memberkati.